Shalom Jemaat Tuhan, pada awal tahun yang baru ini saya ingin menyampaikan satu topik berkaitan dengan cara mengenali pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagian yang pertama. Ini yang merupakan bagian yang pertama. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin hamba-Mu sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau bimbing dan kuasai perkataan hamba-Mu, sehingga hamba menjadi soal berkat bagi jemaat Tuhan, bagi semua orang yang menonton YouTube ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cara mengenali pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagian yang pertama. Sekalian, 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang melakukan kehendak Allah, dia tetap hidup selama-lamanya. Ini satu hal yang sangat serius ini. Yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Selanjutnya. Melakukan kehendak Tuhan itu adalah hal yang teramat penting. Ya, teramat penting. Berkaitan hidup yang selama-lamanya. Ya. Terus kemudian Markus 3:35 dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, Tuhan Yesus berkata, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan dan dialah ibuku. Jadi prinsipnya yang melakukan kehendak Allah. Ya. Kemudian kehendak Tuhan yang paling utama, ya, adalah pertobatan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Itu kehendak Tuhan yang paling utama. Pertobatan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya. Maka dari itu berkaitan dengan kehidupan yang kekal itu. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Oke. Lalu kemudian, nah, sekarang perbedaannya, apa sih perbedaan kehendak Tuhan dengan pimpinan Tuhan? Kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, bedanya apa? Kehendak Tuhan itu skopnya umum. Sedangkan pimpinan Tuhan skopnya pribadi. Kehendak Tuhan skopnya umum, pimpinan Tuhan skopnya pribadi. Misalnya kehendak Tuhan agar semua umatnya hidup suci. 1 Tesalonika 4 ayat 3, itu kehendak Tuhan. Umum, semua umat Tuhan harus hidup suci. Ya. Tetapi pimpinan Tuhan bagi tiap-tiap umatnya beda-beda. Ada yang dipimpin Tuhan untuk menjadi pendeta, ada yang dipimpin Tuhan untuk menjadi pengusaha, guru, karyawan, petani, ya, karirnya beda-beda, profesinya beda-beda. Ada yang dipimpin Tuhan untuk menikah maupun membujang, ya. Ada yang dipimpin Tuhan tinggal di kota besar, ada yang dipimpin Tuhan tinggal di desa. Dan selanjutnya. Jadi pimpinan Tuhan sifatnya pribadi, berbeda-beda. Ya. Namun semua orang dari berbagai tempat, umat Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai karier, profesi, harus melaksanakan kehendak Tuhan yang sifatnya umum, yaitu semua umatnya dalam semua profesi harus hidup suci. Nah itu. Jadi kehendak Tuhan sifatnya umum, skopnya umum, sedangkan pimpinan Tuhan itu skopnya pribadi. Ya, itu kira-kira misalnya, contohnya supaya saudara bisa memahami kehendak Tuhan yang skopnya umum dan pimpinan Tuhan yang skopnya pribadi. Nah, sekarang yang berikutnya, bagaimana mengenali pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, bagaimana? Nah, kalau kita melihat, yang pertama yang harus kita pahami adalah pelajari Alkitab secara keseluruhan, komprehensif, menyeluruh, sehingga seseorang dapat mengenal firman Tuhan secara menyeluruh. Nah, ini kita harus pahami dulu. Bagi saudara yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun, apakah saudara pernah membaca Alkitab seluruhnya satu kali saja? Bagi saudara yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan full time, apakah saudara pernah membaca Alkitab seluruhnya satu kali saja? Ya. Hal yang paling penting, pelajari Alkitab secara keseluruhan, secara komprehensif, sehingga seorang dapat mengenal firman Tuhan secara menyeluruh. Itu nomor satu, penting sekali. Ya. Ada pula yang dinyatakan secara prinsip. Misalnya, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan secara hurufiah dilarang berjudi.
Ya, saudara baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya pikir nggak ada secara hurufiah firman yang mengatakan jangan berjudi. Ya, tapi kalau kita melihat prinsip-prinsip Alkitab, bagian-bagian firman Tuhan, jelas kita akan mendapatkan jawabannya. Jadi ada yang sifatnya hurufiah, langsung bisa kelihatan, gamblang, tapi ada yang secara prinsip kita bisa mendapatkannya. Ya. Oke, jadi kita perlu mempelajari Alkitab secara keseluruhan, secara komprehensif. Oke, nah yang berikutnya. Nah, ada prinsip Alkitabiah yang berlaku di berbagai bidang. Nah, ini penting sekali. Ada satu prinsip Alkitabiah yang berlaku di semua bidang, yaitu 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Kemudian segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Lalu jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungannya orang lain. Jadi saya memberikan warna merah berguna, membangun, dan keuntungan orang lain juga. 3 hal itu penting sekali. Berguna enggak? Membangun enggak? Membangun dalam hal iman, dalam hal kepribadian, karakter, moralitas, ya. Itu penting sekali. Lalu apakah itu untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan orang lain juga? Semakin banyak orang diberkati, dapat berkat dari apa yang kita lakukan itu. Sekali ini penting sekali, ya. 3 hal nih penting sekali dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Berguna tidak, membangun tidak, memberi keuntungan bagi orang lain atau tidak, ya. Oke. Nah, bagaimana mengenali pimpinan Tuhan selanjutnya? Yang kedua, kita harus pahami bahwa ketaatan adalah kunci untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ya, dikatakan barang siapa yang mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Jadi yang terpenting mau nggak melakukan kehendak-Nya, mau taat nggak? Setelah kita mau taat, baru kita akan tahu. Ini penting sekali, ya. Jadi ketaatan adalah kunci untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Ketaatan atau mau melakukan kehendak-Nya mendahului pengetahuan. Ini prinsip yang penting sekali. Terus berikutnya. Ya, bagaimana mengenal pimpinan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga adalah dengan banyak berdoa dan bersekutu dalam firman-Nya setiap hari, seseorang melatih kepekaan rohaninya. Semakin kita rajin baca firman Tuhan, semakin kita rajin berdoa, semakin kita peka akan apa merupakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ini Yesaya 54 bagus sekali. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam pendengaranku. Jadi semakin kita rajin baca firman Tuhan, semakin kita peka akan kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Ya, ini penting. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa doa Nabi Elia begitu manjur? Ya, berkaitan dengan yang nomor 3 ini, ya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah, ini dalam terjemahan sehari-hari, ya. Doa orang yang menuruti kemauan Allah. Dalam terjemahan saudara dikatakan doa orang yang benar, tapi orang yang benar itu maksudnya orang yang menuruti kehendak Allah, kemauan Allah. Mempunyai kuasa yang besar. Elia sama-sama manusia seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian ia berdoa lagi, lalu langit menurunkan hujan sehingga tanah memberikan hasilnya pula. Nah,
Sebagian orang berkata, tuh, turuti teladan Elia. Dia kalau berdoa beriman sungguh-sungguh. Ya. Terus kalian sebenarnya pemahaman ayat ini bukan hanya itu. Ya. Kita lihat yang bagian atas. Doa orang yang menuruti kemauan Allah. Apakah doa kita sesuai dengan kemauannya Allah atau kemauan sendiri? Itu prinsip yang penting. Ya. Oke, jadi mengapa doa Elia begitu manjur? Ya, jawabannya adalah karena doa Elia sesuai dengan kemauan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, bukan kemauannya sendiri. Dia minta Tuhan, nyatakan kuasamu, kirimlah api dari langit, membakar korban bakaran itu. Tuhan kirimkan api dari langit. Karena permintaannya Elia memang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana Elia tahu kehendak Allah? Ya karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan sehingga dia peka, dia sensitif sekali akan kemauan Allah. Sehingga dia minta sesuai dengan kemauan Allah. Itulah yang menjadi jawaban mengapa doa Elia manjur. Karena doanya sesuai dengan kemauan Allah. Dan dia hubungan dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa minta sesuai dengan kemauan Allah, kehendak Allah. Ya. Oke. Nah, bagaimana mengenali pimpinan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat adalah orang yang berjalan dalam kebenaran atau melakukan kehendaknya akan mendapatkan damai dalam hatinya. Ya, penting sekali. Kalau kita melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita, kita akan diberikan damai. Keluarga kita akan diberikan damai. Coba kita lihat. Di mana ada kebenaran, ya melakukan kehendak Allah, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi salah satu hal yang penting, kita sedang bergumul, Tuhan apakah Tuhan kehendaki saya melakukan ini dan itu, saya pergi ke sini dan ke situ. Satu hal yang sangat penting tandanya adalah Tuhan kalau memang saya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berikan saya hati yang damai. Berikan keluarga saya hati yang damai. Berikan istri atau suami saya hati yang damai. Karena di mana ada kebenaran, yaitu melakukan kehendak Allah, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, ini penting sekali. Oke. Nah, yang kelima, Tuhan tuh dalam Alkitab pernah menyebut atau pernah memakai undian untuk menyatakan pimpinannya, undian. Ya, kita lihat misalnya dalam Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya, keputusannya berasal dari Tuhan. Ya, ini contoh daripada ketika mereka itu para rasul tuh mencari orang yang bisa menggantikan Yudas Iskariot. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, yaitu Yustus atau Matias itu. Ya, mau pilih Yustus atau Matias, mereka bingung kan? Lalu mereka membuang undi. Yang kena undi adalah Matias, bukan Yustus. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu sebagai untuk pengganti peran Yudas Iskariot yang membunuh dirinya itu. Ya. Jadi Tuhan pernah memakai undi. Ya. Nah, oke. Nah, Matias pilihan Tuhan untuk menggantikan Yudas Iskariot. Paulus pilihan Tuhan untuk menggantikan Rasul Yakobus yang mati syahid. Kisah Rasul 12 itu ya. Jadi jumlah rasul tetap 12. Ya. Yakobus yang mati syahid digantikan Paulus. Matias menggantikan Yudas Iskariot yang membunuh dirinya itu, ya. 12 rasul adalah simbol seluruh umat Allah dalam perjanjian baru. Ya. Dan 12 suku Israel simbol seluruh umat Allah dalam perjanjian lama. Itu ya simbol. Oke. Nah, yang keenam, bagaimana kita mengenali pimpinan Tuhan? Mintalah nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Bukan yang masih muda. Yang sudah berpengalaman di bidang yang sedang digumuli. Kita sedang bergumul apa? Ya, cari orang yang sudah berpengalaman di bidang itu, di mana kita sedang bergumul itu. Ya, bukan dari orang yang yes man. Oh, kita cari orang yang yes man yang selalu mendukung kita. Oh, jangan. Justru cari orang yang berpengalaman.
Juga jangan cari orang yang sifatnya oportunis. Orang tertentu mencari ini kesempatan untuk cari ambil hati orang, maka dia dukung. Padahal sebenarnya tujuannya adalah egosentris pribadi mereka sendiri. Jadi jangan cari orang yang pandangan dari orang yang yes man atau oportunis. Mungkin orang itu karena sudah pengalaman berkata no, jangan lakukan itu. Ya, seperti yang terjadi dalam kasus Rehabeam, anak daripada Salomo. Ketika Jerobeam mewakili umat Israel, 10 suku Israel itu berkata, ringankan pajak. Kami berat beban kami, ringankan pajak. Lalu Rehabeam tanya kepada orang-orang yang sudah senior. Lalu orang-orang senior berkata, dengarkan Jerobeam, ringankan pajak supaya rakyat senang mengikut engkau. Tapi dia nggak cocok. Oke, dia cari pandangan daripada orang-orang yang masih muda, yang yes man dan yang oportunis. Mereka berkata, lebih beratkan lagi pajak itu. Wah, akibatnya Rehabeam karena mengikuti usulan daripada seorang orang masih muda, yang yes man dan oportunis itu, akhirnya 10 suku dari Israel itu memisahkan diri di bawah pimpinan Jerobeam. Saudara lihat dalam peta itu ya, yang hanya ikut Rehabeam hanya 2 suku, yaitu Juda dan Benjamin. Lihat 2 panah merah itu. Yehuda dan Benjamin. Ya, itu 2 suku. Jadi kerajaan selatan istilahnya, ya. Sedangkan 10 suku yang lain itu ikut Yerobeam. Ya, terpecah. Kerajaan Israel sudah besar, terpecah, ya. Karena sikap Rehabeam yang keliru itu, ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, yang ketujuh adalah bagaimana mengenal pimpinan Tuhan dalam hidup sehari-hari, yaitu untuk hal-hal yang nampaknya abu-abu, ya. Prinsip dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 dapat digunakan. Abu-abu nih. Prinsip 1 Korintus 10, 23 dan 24 dapat digunakan. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Berguna enggak itu? Berguna bagi banyak orang enggak? Ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun iman, membangun karakter, membangun mentalitas, moralitas, kepribadian, ya. Lalu jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Ya, jangan egosentris, jangan egois, tapi ini jadi berkat bagi orang lain. Ya, sekali lagi ini bagi hal-hal yang sifatnya abu-abu, maksudnya yang nggak ada secara hurufiah dalam Alkitab. Ya, misalnya ambil contoh ya tentang jangan merokok. Saudara baca dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, akhir Wahyu kan nggak ada tulisan jangan merokok. Jangan nonton blue film, nggak ada ayatnya dalam Alkitab. Oh, kalau nggak ada ayatnya boleh lakukan. Oh, tidak juga. Nah, ini namanya sifatnya seperti abu-abu ya. Ya itu. Lihat pertimbangan dengan 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Berguna nggak? Membangun nggak? Memberi keuntungan orang lain atau tidak? Ya. Ini penting sekali kita perlu pahami. Ya. Oke, nah nggak ada orang yang jatuh miskin karena menolong orang lain. Nah, ini kita harus pahami. Tetapi banyak orang yang jatuh miskin karena judi. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, memang nggak ada yang letterlock jangan berjudi. Tapi kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang kita sudah baca tadi. Memang nggak ada orang jatuh miskin karena menolong orang lain, tapi ada banyak orang jatuh miskin karena judi. Uang 1 miliar habis dalam 1 malam berjudi. Ya. Bahkan minus, masuk penjara dia. Ya, ini misalnya pada waktu lalu tahun 89 itu ada kejutan SDSB, program pemerintah, ya. Oh, tukang mengayu beca berimajinasi kapan aku dapat 1 miliar gitu. Mereka mengayu beca capek dapat uang beli nomor SDSB. Pulang ke rumah nggak ada duit untuk makan anak istri, tapi ada duit untuk beli SDSB. Sehingga akhirnya SDSB ini ditolak oleh saudara kita, teman-teman kita dari kepercayaan lainnya, ya. Kemudian lagi ada judi togel, ya. Yaitu semua adalah judi.
Jadi kita memang tidak ada ayatnya secara letterlek dalam Alkitab, tapi kita bisa dapatkan penjelasan dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Ya. Tidak ada orang jatuh miskin karena menolong orang lain, tapi banyak yang jatuh miskin karena judi. Oke. Nah, yang berikutnya. Nah, ada juga pimpinan Tuhan walau tidak sering dinyatakan secara supranatural. Misalnya Tuhan memberikan penglihatan atau mimpi khusus dari Tuhan. Penglihatan atau mimpi khusus dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Menerima panggilan misi dari orang Makedonia, the call of Macedonian people. Ya. Ketika dia tidur, dia mendapatkan penglihatan, panggilan misi. Ya. Itu dari Tuhan lewat hal yang sifatnya supranatural itu. Akhirnya Paulus taat dan dia langsung pergi menyeberang ke Eropa, ya, ke daerah Makedonia itu, ya. Nah, sudah lihat gambarnya. Waktu itu Paulus dari Troas di Asia, ya, dia menyeberang ke Neapolis di daerah sudah masuk Eropa, ya. Sudah lihat tanda panah yang merah itu, ya. Karena itu panggilan, ya, penglihatan, ya, yang dari Tuhan. Oke. Nah, yang berikutnya. Yang ke-9, minta nasihat dari orang-orang yang berkerohanian baik dan tahu prinsip firman Tuhan. Rohaninya baik dan tahu prinsip firman Tuhan. Ya. Nah, jangan mencari nasihat dari tukang ramal dan tukang sihir, jangan. Kita punya Tuhan kok. Kenapa cari nasihat dari mereka? Cari nasihat dari orang yang berkerohanian baik dan tahu prinsip firman Tuhan. Ya. Ya, dikatakan dalam Yesaya 47, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan kau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Jadi merupakan teguran Tuhan kepada orang-orang yang suka bertanya kepada ahli jampi, ya, peramal-peramal, ya. Nah, yang menilik bintang-bintang, astrologi itu, ya. Ya. Jadi itu semua firman Tuhan, engkau telah payah. Kok enggak cari Tuhan, engkau cari dari roh-roh lainnya, ya. Oke. Nah, Imamat 26 dikatakan orang yang pergi minta nasihat kepada dukun yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati akan kuhukum, kata Tuhan. Jadi pergi ke dukun itu Tuhan hukum. Minta yang melakukan hubungan dengan roh-roh orang mati, ya, dengan para arwah, Tuhan hukum. Dan dikatakan tidak kuanggap lagi sebagai anggota umatku, kata Tuhan. Dalam terjemahan sehari-hari, ya. Jadi ini dosa yang enggak main-main, ya, dosa yang serius sekali. Ya. Mengapa Tuhan hukum? Karena yang dihubungi oleh orang itu bukan roh orang mati, bukan arwah dari orang yang sudah mati, tetapi roh jahat anak buah setan yang menyamar seperti orang yang sudah mati. Jangan lupa, ada dua yang selalu memperhatikan kita. Pertama adalah Allah Bapa, selalu memperhatikan kita, memperhatikan itu kebaikan kita, ya, Roh Kudus dalam hati kita, ya, Tuhan Yesus yang sudah di surga, yang dulu di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi juga ada roh lain yang memperhatikan kita, yang selalu memperhatikan kita, yaitu roh jahat. Dikatakan roh jahat ada di udara. Dia selalu memperhatikan sikap kita, perkataan kita, cara tingkah laku kita. Nah, kalau seseorang itu sudah meninggal, roh jahat bisa menyamar seperti orang yang dulu pernah hidup di dunia ini. Sehingga orang yang nggak ngerti pikir, iya itu kakek itu eyang itu datang setiap Kamis malam. Ngomongnya mirip, persis. Padahal itu penyamaran. Karena roh jahat memperhatikan kehidupan tiap orang sehari-hari. Dan dia menyamar gampang sekali. Ya. Oke. Nah, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Ya. Oke, sekalian.
Nah, untuk lebih jelasnya silakan saudara lihat YouTube yang saya bicara juga, yaitu judulnya Apakah Arwah Bisa Berhubungan dengan Orang Hidup yang masih hidup di dunia ini. Ya, saudara cari saja YouTube yang saya pernah produksi itu ya. Apakah arwah bisa berhubungan dengan orang hidup? Nah, situ akan lebih luas, lebih dalam ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana mengenali pimpinan Tuhan dalam hidup sehari-hari? Yang ke-10 adalah kesepakatan dari mereka yang sama-sama mencari pimpinan Tuhan. Sepakat, sama-sama mencari pimpinan Tuhan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, jadi sama-sama deh mencari pimpinan Tuhan. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi sepakat dari mereka yang sama-sama mencari pimpinan Tuhan, itu jemaat Tuhan di Antioquia itu, untuk mengutus Barnabas dan Saulus menjadi missionary mereka yang pertama. Ya. Oke. Nah, yang ke-11, ingat, jangan membatasi Tuhan untuk memakai cara yang sama seperti waktu lalu. Cara waktu lalu, kita mau sepanjang sejarah hidup kita selalu cara Tuhan menolong kita dengan cara yang keliru, ya. Sebab Allah kita Allah yang kreatif, Allah yang kreatif, ya. Dia tahu kebutuhan kita yang relevan dengan sikon yang berbeda. Dia tahu juga usia kita berapa, kekuatan kita seberapa, dan berkatnya, pimpinannya relevan dengan sikon yang sekarang ini. Jadi jangan kita mendikte Tuhan selalu memberkati, memimpin kita dengan cara yang sama. Allah kita Allah yang kreatif. Oke, saudara sekalian, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan mana kepada umatnya selama 40 tahun. Ketika sampai di Kanaan, Tuhan memberi keterampilan bercocok tanam, hujan dan kesuburan kepada umatnya. Mana dihentikan, tidak lagi turun. Ya, jadi sekali lagi Tuhan memberikan berkat pimpinannya secara relevan. Ya, oke. Nah, minta hikmat Tuhan agar ada peluang baru, peluang baru. Jangan jadul, zaman dulu ya, atau gagap teknologi. Perlu terus upgrade diri. Walaupun saudara sudah berusia agak tinggi, coba upgrade diri semampu yang saudara bisa lakukan, supaya saudara nggak terlalu ketinggalan dengan generasi yang muda ini. Ya, oke. Ada orang berkata, dulu saya pekerjaannya servis mesin tik seperti ini. Ya, mungkin zaman generasi muda nggak ngerti mesin tik seperti ini. Ini zaman saya waktu masih SMP, SM, bahkan waktu kuliah S1 masih pakai ini, susun skripsi. Ya. Orang itu tugasnya sehari-hari servis mesin tik. Ya, tapi makin lama makin ditinggalkan karena orang sudah mempunyai komputer, laptop. Akhirnya pekerjaannya jadi nggak ada lagi panggilan untuk menyervis mesin tik. Jadi saudara sekalian, ada juga orang yang gaptek, maunya SMS terus, nggak mau belajar WA, kirim WA. Padahal kirim WA kan sangat lebih murah, jauh lebih murah daripada kirim SMS kan, lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Tapi dia nggak mau SMS, ya SMS saja. Ya berarti dia tidak mau mengupgrade diri, dia akan ketinggalan. Ya, Yesus sekalian minta hikmat dari Tuhan untuk membuka peluang-peluang baru. Ya, oke, sekalian. Nah, yang ke-12, bagaimana mengenali pimpinan Tuhan dalam hidup sehari-hari, yaitu gunakan akal sehat yang dipimpin Roh Kudus, common sense, akal sehat. Ya. Roh Kudus tidak menyingkirkan akal budi, tetapi menguduskan dan mengarahkannya. Akal budi kan ciptaan Tuhan, kenapa perlu disingkirkan? Perlu dikuduskan, perlu diarahkan. Ya. Makanya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan renewing your mind. Perbarui terus akal budimu. Terus menerus perbarui akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Jadi Roh Kudus tidak membenci akal budi.
Tapi Roh Kudus mau mengarahkan, menguduskan, memperbarui akal budi kita, ya. Oke, saudara sekalian, pertimbangkan semua fakta dan masukan yang ada. Semua kelebihan dan kekurangan, pertimbangkan, gunakan akal sehatmu, ya. Kemudian bandingkan keadaan masa lalu, kondisi sekarang dan peluang yang akan datang. Ke depan nih bisnis apa yang paling cocok? Ya, dalam masa pandemi ini bisnis apa yang paling cocok? Ya. Sekarang orang susah mungkin cari asisten rumah tangga, ya. Sekarang coba minta hikmat dari Tuhan bagaimana bisa mengerjakan tugas di rumah tangga sehari-hari, ya, dalam rumah tangga Anda sekalian, ya. Oke, saudara sekalian, dan terakhir pertimbangkan pula kapabilitas Anda. Tuhan memberikan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan kita, talenta yang sesuai dengan yang relevan dengan kebutuhan kita, ya. Pertimbangkan kapabilitas Anda. Oke, saudara sekalian. Nah, kayaknya roh hikmat selalu membimbing kita. Selalu kita mohon tahun yang baru ini kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah ada di muka kita sebagai gembala yang baik, membuka peluang kesempatan bagi kita. Biar kita taat pada pimpinan Tuhan dan selalu mengupgrade diri untuk kita bisa lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus tolong kami, tolong kepada setiap kami menjadi umat-Mu. Bimbinglah kami pada tahun yang baru ini agar kami boleh hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tolong kami percaya Tuhan sudah ada di muka kami, membuka peluang kesempatan bagi kami. Terima kasih, biar apa yang Hamba mau sampaikan menteraikan hati kami dan memampukan kami untuk melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.